Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di Maring Animasi. Buat animasi itu sulit kadang, cuman untuk kalian yang baru belajar, cukup ikuti 3 tahap ini dalam membuat animasi. Mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar ya, membuat animasi bouncing ball berekor seperti ini. Nah, intinya aku akan menjelaskan bagaimana tahap dalam membuat animasi ya, dan ini tuh bisa digunakan dalam membuat animasi panjang ataupun pendek. Mari kita masuk ke tutorialnya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, kita akan membuat bola berekor. Nah, kalian bisa download filenya di deskripsi seperti video-video sebelumnya. Kita langsung saja klik objek riggingnya, ubah menjadi pose mode ya, seperti kemarin. Nah, ketika kita membuat animasi, kalau masih belajar, masih awal, biasakan untuk mengklik semua bone, kemudian kita buat keyframe ya, meskipun nggak kita ubah posenya ya, kayak di ekor nih. Kita mau fokus ke posisi dulu ya. Jadi untuk sekarang klik A ya untuk semuanya, atau bisa temen di blok kayak gini, pakai tweak box. Nah, kita klik A ya, terus klik I, location rotation scale, langsung aja. Ini awal, kemudian kita frame 30 lah. Kita geser yang biru, pakai move tool, geser. Nah, kita A lagi, insert location rotation scale. Ya. Untuk ngecek bone-bone-nya tuh udah keklik semua ya, tadi bisa yang ini summary-nya kita buka supaya kelihatan macam-macam bone yang kita klik ya. Ini bisa naik turunin, ini geser ya. Langsung gitu. Itu tahap pertama buat awal akhir. Awal akhir gerakan itu yang paling penting. Pose awal, pose akhir ya. Dalam ini sih nggak berubah ya. Tahap kedua adalah kita harus membuat in between ya, di antara pose awal dan pose akhir nih ya. Nah, kemudian makanya kita ke frame 15 karena kan pertengahan 30 frame 15. Nah, kita buat posisinya ke atas pakai yang biru. Gini ya. Kemudian untuk rotasi pakai yang hijau karena kita pengen bikin dia miring ke belakang kayak gini. Karena dia lagi lompat jadi kayak gitu. Gitu lah pokoknya pakai hijau aja. Ikutin aja. Klik A lagi, insert location scale. Nah, sekarang kita mau kurang lebih udah dapat posenya karena udah keyframe udah ada. Tapi kita harus ini dulu N ya, kita buat frame 30 supaya ngeplaynya looping ya. Kita bisa play, klik yang ini. Sah, sah, sah. Oke, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita harus buat selanjutnya nih. Apakah tahap 3? Belum. Masih tahap 2, masih buat in between. Karena biasanya kalau kita buat in between nggak cuma satu di tengah, tapi minimal ada in between tengah sama in between di antara in between. Ya, di sini di frame 7. Jadi udah ada in between di sini, kita buat lagi in between. Di antara pose awal sama in between tengah. Kayak gitu. Jadi tengah dulu, terus tengahnya antara tengah ya, yang sebelah kiri. Di frame 7. Untuk ini kita bikin dia masih di bawah. Kayak gini. Terus dia mungkin nengah ke atas masih. Oh, ke bawah, ke bawah. Karena dia pengen lompat. Gitu ya, nunduk. Nah, kayak yang sebelumnya, kalau kalian ikutin di video tutorial buat bouncing ball, ketika dia mau lompat, ya, kita harus scale gepeng. Nah, kayak gini, makanya yang merah scale gepengnya ya, kurang lebih kayak gini. Nah, ini bisa turunin ke bawah, kurang lebih kayak gini. Di situ insert key, frame all. Satu. Oh, bentar. Ini kayaknya kurang lebar. Nah, A lagi. Jadi ingat setiap kali buat pose A. Jadi semuanya bone-nya kena ya.
Nah, sama kayak di frame 7, di frame 23 lebih, dia udah mendarat ya, langsung aja turunin. Dia tur ke belakang kan karena dia landing, terus dibuat gepeng. Nah, ini turunin dikit ya, supaya pas di bawah. Dan rotation scale. Nah, kurang lebih gerakannya kayak gini. Hah, aneh sih. Tapi ya, kurang lebih proses awalnya kalau ketika membuat animasi awal akhir. Oke, selesai itu tahap kedua buat in between. Tahap ketiga apa? Tahap ketiga itu merapihkan, menambahkan keyframe-keyframe yang perlu untuk membuat gerakan lebih halus. Sedangkan ini fondasi udah dapet. Ya, ini fondasi kita dalam gerakan animasinya. Jadinya kita tinggal merapihkan. Terutama kayak di ekor sama di scale-nya ya, pas bouncing kayak gini supaya lebih enak. Monumental. Pertama di ekor. Ya, kita select semua bone ekornya, ya. Terus kita cukup, terus kita bisa, bentar. Kita hapus ya semua bone yang tail. Klik B untuk ngebuka ini, B, di blok kayak ini, supaya bisa kalian seleksi. Semua yang tail hapus, ya. Yang 2, 3, 4, 5, karena kita klik kayak ini. Karena kita kan buat gerakannya. Mulai dari frame 6, 7. Nah, kalau sebelumnya kita buat pose awal, pose akhir, ya, terus pose tengah, gitu kan. Nah, sekarang kita buatnya straight ahead atau langsung aja gitu berdasarkan perasaan. Ya, kita nggak perlu berbanyak berpikir butuhnya gimana gimana. Nah, kita buat ya individual origin ya. Kalau masih bounding bow center di atas ini ubah jadi individual origin. Ingat seperti yang bandul supaya langsung memakai rotation ekornya semua. Ya, ini masih ke klik master ya, hati-hati. Kita klik 3 bone saja, 4 bone saja yang ekor belakang. Nah, yang ekor. Terus kita buat di frame 7 kayak gini. Karena dia mau lompat. Set location rotation scale. Oh, ada satu lagi ketinggalan. Oh, ketinggalan. Ini satu tuh ada. Ada yang ketinggalan satu. Scroll ya, zoom. Jadi ada 5 ekor bone. Set. Nah, ini location rotation scale nggak apa-apa. Nah, ini pas lompat ke atas. Nah, dia ini ke bawah ekornya. Ya, kalau ke atas ke bawah, kalau ke bawah ke atas. Nah, ini yang ke atas lagi. Nah, ini bikin dia normal lagi, turun ke bawah. Itu straight ahead. Jadi kita nggak perlu mikir, frame sebelumnya gimana, frame setelahnya gimana. Langsung aja. Kita naikin sedikit kali ya, supaya awal lebih enak. Sip. Nah, nah, tapi itu kan gerakan awal yang ngikutin. Tapi kita butuh sedikit nih, nambahin ketika dia lompat, udah langsung ke bawah karena kayak orang meluncur. Jadi langsung dia ke bawah di frame 10. Bahkan tuh lihat ya udah nggak sama ya. Udah nggak rapih lagi. Ini lah frame terakhir, emang tahap terakhir itu merapihkan gerakan. Sah, ini langsung ke bawah, nggak usah lama-lama. Wih. Ini bisa ditekan ya scrubbing, supaya ngeliat previewnya pelan-pelan. Play, cung. Sip, dikit lagi kawan-kawan. Nah, terakhir, ekornya udah selesai ya. Coba tambahin sampai frame 35, 40 deh. Kenapa? Supaya ekornya kita bisa kan jadi nanti dia ke belakang ke bawah dulu, terus nanti frame 40 ke atas lagi. Nah, mesti langsung sih ya. Nah, ya udah kayak gini cukup.
Oke, ekor selesai. Selanjutnya kita main scale lagi. Maksudnya apa nih? Pas dia lompat set, dia kan harus lonjong ke atas. Ingat ya harus yang dia langsung kalau bola ya kayak gitu. Lonjong ke atas. Cancel scale. Nah, ini bisa pas rem 12 langsung balik lagi normal. Alt S. Cancel scale. Ini normal lagi. Masih normal karena belum landing. Oh, sini. Rem 21 berarti masih normal. Dan dia landing. Jadi jangan gepeng pas terbangnya ya. Kayak gitu. Oke, kurang lebih gerakannya kayak gitu 3 tahap ya. Pertama buat tahap awal akhir dulu ya. Kemudian kalian buat in between sampai fondasi udah kuat ya kayak tadi. Dan terakhir adjust aja sesuai kebutuhan kalian. Biasanya ini kalau udah expert emang atau orang pada umumnya emang harus ngerapikin lagi endingnya. Tapi ingat, buat animasi tuh nggak langsung jadi. Pose by pose tuh harus rapih gitu enggak. Ada fondasinya dulu. Minimal 3 tahap ini yang bisa kalian lakukan. Buat dulu posisi awalnya, akhir, mau gimana. Terus buat in between-nya, ya, yang alurnya gimana, gerakannya gimana kayak tadi. Terus baru kita dikasih detail-detail terakhir. Jadi masalah ekor, masalah scale, masalah prinsip-prinsip animasi yang banyak itu mungkin bisa diakhirkan dulu. Yang penting fondasi kalian harus kuat, posisi sama rotasi ya biasanya, posisi awal akhir gitu. Gitu. Nah, ini supaya lebih asik sedikit, kita buka Grab Editor ya, dan kita ke location ya. Oh, ini di pojok nih kecil banget. Pertama, kita akan bikin dia lebih sedikit lama di atas ya maksudnya. Sekarang tuh. Pertama kalian klik semua bondnya pakai B kayak tadi, bukan bond. Titik keyframe pokoknya. Nah, terus kalian bisa klik home ya, di keyboard ada home tulisannya, home. Kalau nggak ada biasanya kalian cari FN terus klik home yang ya tergantung itunya kalian. Terus kalian ke keyframe yang hijau ini, karena ini yang atas bawah ya, yang Y. Oke, kita lihat tuh Y location. Terus kita scale, klik S. Oh, iya benar. Y location. Nah, jadi dia pas di atas. Nah, lebih lama. Sing. Nah, kalian nggak perlu nambah keyframe, bisa main di Grab Editor sedikit ya. Aku biasa sih main Grab Editor terakhir kalau udah keyframe ya udah cukup banyak, ya. Mau lebih spice up sedikit, pakai Grab Editor. Oke, kurang lebih begini animasi kita hari ini, ya. Gitu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan seperti biasa di kolom komentar atau saran untuk episode-episode berikutnya. Untuk sekarang, mari kita animasi. Dadah, wassalamualaikum.